Tapi jangan optimis. Sekali lagi. Maksudnya jangan optimis kita kalah. Kan lebih banyak yang mengatakan, paling kita kalah. Jangan optimis kalah, kita harus pesimis untuk kalah. Karena tenang aja, kalau selama ini mungkin ya, saya tahu bahwa ini apalagi di tahun-tahun politik seperti ini kan rawan sekali ya. Kita tahu bahwa gula itu sama kayak tahu, sama-sama bulat. Artinya apa? Karena sama-sama bulat, berarti sudah biasa kalau digoreng dadakan. Jadi ada masalah, ya kan? Kalau masalah gula ini secara politik digoreng dadakan itu biasa. Karena gula itu sama kayak tahu, sama-sama bulat, digoreng dadakan. 500-an. Kalau tahu. Tapi saya ini sudah menghibur diri ya sebelum ketemu Bapak Erick Thohir, karena ada dua sebenarnya yang saya pertaruhkan. Yang pertama adalah beat untuk penampilan stand up comedy saya, yang saya katakan bahwa kita harus bangga dengan Indonesia karena tim-tim yang pernah menjadi juara dunia itu pernah saling mengalahkan. Semua tim yang pernah menjadi juara dunia pernah saling mengalahkan. Argentina sama Brasil pernah kalah juga masing-masing. Ketemu tim juara dunia lainnya pernah kalah, pernah menang masing-masing. Tapi dari semua timnas yang pernah menjadi juara dunia, belum satu pun bisa mengalahkan timnas Indonesia. Yang tidak terkalahkan adalah timnas Indonesia. Dan ini ada peluang timnas Indonesia bisa dikalahkan timnas Argentina. Apakah saya harus merubah beat ini? Atau Argentina harus kita kalahkan? Lebih besar mana? Peluangnya ada lebih mudah mana? Saya kira lebih mudah merubah beat saya. Loh, bukan mulai nggak pede, karena kalau saya terus terang, kalau saya sih pede-pede aja, saya ya semangat aja, kan yang baik bukan saya. Tapi sekali lagi jangan melebar kemana-mana ini, karena saya datang ke sini tujuannya karena ingin saya dapat klarifikasi yang jelas dari Pak Erick Thohir, karena ini menyangkut nasib saya ke depan ya. Karena 2024 saya tidak bisa bertarung, jadi nasib saya hanya sebagai komika, tetap stand up comedian. Ini kalau sampai beat saya ini tidak bisa saya pakai, bayangkan beat saya ini sudah dapat sepeda motor 5. Itu yang sepeda motor, belum yang mobil, belum dapat. Jadi kan lebih terancam kalau nggak bisa saya pakai. Mudah-mudahan nggak lama lagi, karena ini kabar, saya dapat kabar tadi, kabar baiknya Pak Erick Thohir sudah memasuki gedung. Kabar baiknya, kabar buruknya, gedung yang dimasukin beliau salah. Kita masih harus menunggu lagi. Ini kayaknya ini sudah mulai rame-rame. Gimana Pak? Saya tunggu Pak, taksinya banyak Pak ini Pak. Agak marah nih sama saya. Bukan marah Pak, bukan marah itu ya. Lebih kekhawatiran aja Pak. Oh gitu? Iya. Itu gimana saya bisa marah dengan Pak Eko ini ya? Kalau seperti kemarin Pak, video saya Bapak langsung respon itu terus terang muncul dari dalam hati saya. Pak, saya juga mohon maaf Pak ya, bukan saya membawa nasib saya ke sini, tapi ada kaitannya gitu Pak. Jadi harus diperjelas masalah itu Pak. Bagaimana kalau sampai nanti kita kalah Pak? Itu saya satu beat itu seperti saya sampaikan, itu sepeda motor 4 loh Pak, dapat Pak. 5 mobil rencananya, tapi belum dapat. Dan kalau saya mengganti beat itu kan belum tentu lucu lagi Pak. Saya udah secara usia ya, ini terus terang ya, kayak Messi, mungkin ini Messi juga di timnas juga mungkin periode terakhir ke Piala Dunia berikutnya belum tentu bisa memperkuat kan. Saya juga sampai usia 53 belum masuk timnas Pak. Ini kan saya kira berat sekali. Ini mau ada Pak Erick nih Pak, saya ingin dapat penjelasan dari Pak Erick Thohir, karena teman-teman media nunggu Pak. Dan 19
tiket Pak, masalah tiket. Jadi ini Canoto mohon maaf kalau PSSI yang sekarang bisa merusak dirinya Canoto. Karena itu bagian memang kita di PSSI ini menaikkan nyali kita, mental kita, nantang yang berat-berat gitu. Ya walaupun baru juara SEA Games. Lalu 32 tahun loh Pak. Saya 32 tahun nonton TV terus baru kemarin kita juara SEA Games. Bayangin 32 tahun saya tungguin dan tepuk tangan ya. Kita semua bola kita. Jadi Canoto, rekan-rekan media, para masyarakat sepak bola, dan tentu para partners yang hadir yang mungkin sebutannya belakangan nanti. Jadi insya Allah 19 Juni kita bisa punya pertandingan kelas dunia ada di Indonesia. Dimana mungkin teman-teman media juga dan para masyarakat sepak bola sudah menunggu nih. Ini beneran ada nggak tiketnya? Ada, ya. Nanti secara detail dari teman-teman tiketnya akan menjelaskan. Tapi yang pasti, ya kita akan mulai pembelian tiket ini tanggal 5 Juni khusus untuk BRI cardholder, ya. Karena kita ada beberapa sponsor. Gitu. Lalu nanti tanggal 6 dan 7 Juni baru ada public sales atau penjualan secara umum dengan metode semua pembayaran yang kita lakukan. Lalu pembelian tiket bisa dilakukan melalui website PSSI, tentu tiket.com, ya, melalui aplikasi mobile dan semua bisa. Dan tentu kick off-nya itu jam 7.30 malam kick off-nya, ya. Atau mau disaring supaya agak panas. Potensinya lebih tinggi soalnya. Untuk menang. Nah, atau kita sharing. Kalau saya sih nggak masalah. Nggak masalah. Memang kalau di atas kertas mungkin kita kalah, tapi kita harus optimis karena ini main bolanya di atas rumput. Iya baik, oke. Jadi 7.30 jumlah tiket yang dijual adalah sebanyak 60 ribuan. Ini tentu berdasarkan ada aturannya, ya. Dan sehingga kita juga jaga. Udah itu aja kan yang ditunggu kali. Harga. Oh harga. Wah, ini harganya yang penting Pak. Ini katanya ada tiket terusan juga untuk sampai ke Coldplay Pak ya? Saya dengar ada ini tiket terusan sampai Coldplay, jadi beli tiket sekarang bisa sampai nanti nonton Coldplay dengan syarat nggak keluar stadion ya. Jadi tentu kita coba melayani masyarakat sepak bola dengan harga yang baik, ya. Ini sudah termasuk pajak dan biaya servis. Jadi waktu kita menjual tiket mungkin ada 2% akan nanti dijelaskan. Untuk kategori 3 itu 600.000. Kategori 2 1,2 juta. Kategori 1 2,5 juta. Dan untuk VIP Barat dan Timur 4,250 juta. Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan, ya 1 jutaan. Jadi ini saya rasa hitung-hitungan yang bisa kita lakukan secara maksimal. Dan ini menjadi bagian kita juga mendorong tahun depan pertandingan internasional lagi di Indonesia. Jadi ini tes yang kita harus lakukan di PSSI. Selain kita mempunyai pertandingan memperbaiki ranking kita, ya, tetapi juga ada pertandingan kelas dunia yang kita ngetes nyali kita. Dan tentu saya mohon dukungan daripada supporter masyarakat sepak bola